yang saya bilang itu kan sebetulnya relatif yang bisa kita lakukan adalah kita lihat industri yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan GDP. Nah, kemarin-kemarin itu kan kita bicara industri keuangan. Industri keuangan perbankan itu tumbuhnya 12%. GDP kita naiknya cuma 5%. Jadi itu sektor yang tentu saja akan memberikan peningkatan kekayaan mereka yang menjadi pemegang sahamnya. Nah, jadi sekarang ini cobalah cari industri yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari GDP kita. Nah, tetapi apapun yang terjadi dengan berbagai macam berita tentang sektor, tentang prioritas, tentang kebijaksanaan pemerintah, kan sering dikatakan oleh Peter Lynch yang begitu-begitu itu, kalau kita spend waktu 13 menit, yang berguna itu cuma 3 menit aja gitu, yang 10 menitnya itu ya nggak usah diliatin gitu. Nah, jadi kalau ditanya mana yang menarik, saya selalu kembalikan kepada ya kita cari deh perusahaan yang baik, kan udah jelas kriterianya apa. Yang kedua ya beli di harga yang baik. Bikinlah list dari perusahaan-perusahaan itu. Karena saya tahu mayoritas mungkin kan lebih senang kalau melihat pergerakan harganya cepat. Nah, dengan sudah adanya list itu, tunggu sampai momentumnya datang. Kan saya selalu mengatakan value, quality. Quality itu apa? Perusahaan yang baik. Value, membelinya di harga yang baik. Tambahin deh elemen M, momentum. Momentum itu apa? Ya tinggal dilihatin deh kalau misalnya volumenya udah mulai naik, baru beli deh. Kalau misalnya mereka, kan banyak yang nggak tahan, ya saya nggak mau deh kalau cuma nunggu 6 bulan, 1 tahun. Nah, bikin list itu yang tadi saya bilang, list atas dasar value sama quality. Tetapi belinya pada saat terjadinya M itu, momentum itu. Nah, jadi kalau ditanya mana sektor, mana perusahaan yang menarik, banyak sekali yang menarik. Cuman yang saya bilang itu, kan saya tidak bisa menyamakan cara pandang saya dengan katakanlah komunitas yang sekarang saya bicara. Risk profile-nya bisa berbeda, targetnya juga bisa berbeda. Itu satu. Yang kedua, kan saya sekarang mulai ada JS portfolio itu. JS portfolio itu apa? Saya kan selalu nulis kalau saya mau beli sesuatu. Nah, sekarang ini kan saya sharing, tetapi dengan sekarang saya sharing, saya juga mungkin tidak bisa gampang-gampang lagi seperti dulu ngomong satu saham. Kenapa? Karena kalau dulu, kalau saya salah, kan cuma buat saya aja. Sekarang ini kalau saya salah kan kena orang lain gitu. Jadi saya harus lebih hati-hati gitu loh. Nah, tetapi balik lagi benang merahnya adalah sama. 1, 2, 3, perusahaan yang baik, beli di harga yang baik, tambahkan waktu untuk bekerjanya investasi itu. Nah, tetapi buat mereka yang time frame-nya relatif pendek, sudah punya list, tungguin deh sampai ketemu momentum. Momentum itu apa? Ya volumenya naik dibandingkan rata-rata sebelumnya gitu loh. Oke Pak, jadi top down analisis ya, cari yang sektor unggulan, terus perusahaan unggulan, terus pilih sahamnya, pilih entry exitnya ya Pak. Soalnya kalau Pak Jul nyebut 4 huruf bahaya ya Pak. Enggak, karena yang saya bilang itu, waktu saya beli, katakanlah dengan segala macam itu, saya kan nggak tahu besok itu harganya akan naik atau harga turun, minggu depan harga naik, itu kan di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah ya saya cuma mau beli perusahaan yang baik, beli di harga yang baik, dan ya saya memang persilahkan waktu untuk bekerjanya investasi itu gitu. Tetapi karena itulah karena saya nggak tahu harga itu akan naik. Jadi saya bukannya ya bilang bahwa saya nggak tahu harga itu naik, karena memang itu betul-betul kenyataannya gitu, bahwa harga besok saya nggak tahu. Kalau saya beli hari ini dengan harapan bahwa besok harganya akan naik, ya itu yang tadi saya katakan, itu namanya spekulasi. Wong kita nggak tahu kok. Iya Pak, betul Pak. Ya. Ada satu yang mungkin ada satu yang menemani saya Pak, kadang-kadang lagi saat galau atau mindset yang benar Pak, bukunya Pak Jul tuh Pak, ada 3 Pak, harus dikoreksi tuh semua ya Pak. Banyak banget, banyak Pak Jul udah cetak bukunya. Ini bukunya buku 1 ya, kalau yang mau iya nih teman-teman wajib punya nih. Ini buku 1, ini buku 2 kalau yang buat laporan keuangan. Ini buku 2, ini yang laporan keuangan detail. Ini yang terbaru, lengkap saya Pak.
Ini ya, ya kalau mau pesan nanti di. Nah ini harusnya kemarin launching di Bandung Pak, gara-gara corona aja ya. Ya jadi kalau yang mau belajar, saya pengen tahu Pak Jul kalau 30 tahun, 20 tahun yang lalu apa udah sesabar ini, setenang ini gitu Pak, mindset Mas semua. Enggak ya, makanya saya bilang namanya pengalaman itu kan akibat kita udah berulang kali melakukan kesalahan. Makanya apa yang saya sampaikan itu supaya orang lain yang masih muda-muda ini tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Jadi bisa diperpendek gitu loh masa kesalahannya. Yang saya bilang saya bisa ngomong ini, bisa ngomong itu karena saya udah berulang kali melakukan kesalahan gitu loh. Kita jadi potong kompas ya Pak. Iya. Pak ini ada beberapa pertanyaan, Rek. Kamu pilihin Rek, coba. Oh iya oke. Yeah. Siap. Mungkin saya akan coba lihat ya. Ini ada pertanyaan nih dari Pak FW. Bagaimana Pak Jo melihat Warren Buffett kok masih pegang cash banyak? Pak Jo sendiri dalam mengatur money management bagaimana antara stok dan cash sekarang Pak? Katanya Pak. Ya, seperti saya juga sudah pernah singgung sebelumnya. Kan dari sisi pandang dia, namanya Buffett indikator kan angkanya udah 160% tuh. Jadi dalam pandangan dia mungkin secara keseluruhan stok ini meskipun sudah terjadi koreksi, waktu kemarin COVID itu angkanya sebelum koreksi itu kan masih di sekitar 130, 140. Buffett indikator itu kan anything di atas 100 mahal, anything below 100 menarik. Nah, tetapi meskipun begitu, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Warren Buffett itu, kan pertama, ini baru sekali nih, tahun ini, dia melakukan shares buyback terbesar dibandingkan tahun-tahun yang pernah dilewati oleh Berkshire Hathaway. Kalau nggak salah jumlahnya itu 16 miliar dolar. Saya masih belum lihat nih yang kuartal keempat, tapi sampai kuartal 3 itu 16 miliar dolar. Kurang lebih kan 3%, 4% tuh shares-nya dia susutkan. Nah, jadi dia melihat bahwa dibandingkan dengan berbagai perusahaan yang lain, perusahaannya dia itu masih jauh lebih menarik untuk manfaatkan cash yang dia miliki. Yang kedua, saya nggak tahu ini apakah ini kebetulan saja atau tidak. 25 tahun terakhir ini satu-satunya pasar yang tidak pernah kembali ke harga ke indeks 25 tahun yang lalu adalah Jepang. Warren Buffett di samping melakukan shares buyback, kan di kuartal ke-1, kuartal ke-1 apa kuartal kedua saya lupa, tahun 2020, dia masuk ke pasar Jepang dan membeli 6 Sogo Sosa di Jepang. Balik lagi yang tadi saya katakan, saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak. Minggu lalu, Nikkei untuk pertama kalinya kembali ke harga 25 tahun yang lalu. Nah, jadi ini apakah ini memang balik lagi menunjukkan pandangannya Warren Buffett bahwa pasar Jepang ini sangat prospektif, sehingga dalam 6 bulan terakhir ini sudah terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, tetapi salah satu elemen yang mungkin ini bisa jadi salah satu faktor yang kita juga bisa pertimbangkan nih. Bank of Japan ini udah tindakannya udah lebih ekstrim dari Federal Reserve. Kalau Federal Reserve kan masuk ke pasarnya itu hanya beli obligasi, ETF obligasi. Kalau Bank of Japan, dia udah menjadi pemegang saham terbesar dari perusahaan-perusahaan yang listed di Tokyo Stock Exchange. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian juga menahan atau malah meningkatkan harga-harga saham di Tokyo Market. Nah, ini salah satu hal yang mungkin masih harus kita lihat nih. Apakah kalau terjadi koreksi besar-besaran di Amerika, Federal Reserve akan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Bank of Japan ini, yaitu dengan membeli saham juga di pasar modal Amerika. Nah, kalau sudah begitu berarti udah baur tuh batas-batas mana capital market sama mana private market dengan yang mengandalkan pasar bebas dengan
perekonomian yang berbasiskan intervensi pemerintah gitu. Nah, tetapi ini salah satu peluru yang belum digunakan nih oleh Federal Reserve dan sudah saya kira udah 5 tahun atau 6 tahun ini dilakukan oleh Bank of Japan. Jadi kalau pertanyaannya kembali menyangkut masalah masalah kenapa Warren Buffett belum deploy jumlah cash-nya, itu juga tidak selalu berarti bahwa dia tidak melakukan penjualan dan dia tidak melakukan pembelian, karena misalnya kan ada beberapa saham-saham perbankan, JP Morgan, Wells Fargo yang dia kurang-kurangin, dan terakhir ini kan dia tambah dengan dengan sahamnya Bank of America. Jadi bukan berarti bahwa dia keluar dari industri perbankan, tetapi dia tukar. Ya mungkin dia melihat value yang lebih baik lagi yang ditawarkan oleh bank lain di luar Wells Fargo dan JP Morgan gitu. Oke, thank you nih Pak Jo. Ini ada pertanyaan lagi Pak Jo. ICBP prospek bagaimana Pak Jo? ICBP baca aja di JS Portfolio, itu kan udah panjang lebar itu. Yang saya bilang itu bahwa ICBP itu bisa menjadi satu perusahaan, bisa menjadi global company yang basisnya di Indonesia. ICBP ini kan 30 tahun terakhir ini perkembangannya kan fokusnya di Indonesia. Nah, dengan dia melakukan akuisisi itu, meskipun harga akuisisinya kan banyak ditentang orang karena selain harganya begitu tinggi, juga kan ada benturan kepentingan. Jadi yang jual ada Salimnya, ada Antoni Salimnya di situ, yang beli juga ada Antoni Salimnya kan di ICBP. Tetapi secara accounting ini perusahaan akan rugi nih. Kenapa? Karena ada goodwill yang begitu besar di dalam bukunya ICBP setelah akuisisi ini. Nah, goodwill yang besar itu akan diamortisasi. Besarnya amortisasi ini akan mengakibatkan penurunan laba ICBP dalam tahun-tahun mendatang ini. Jadi buat mereka yang mungkin tertariknya kepada pertumbuhan earning per share, masih akan makan waktu nih. Refleksi pertumbuhan di luar Indonesia, ICBP di luar Indonesia, masih membutuhkan waktu untuk bisa direfleksikan di dalam laporan keuangannya ICBP, tetapi yang segera muncul adalah beban amortisasi goodwill akibat akuisisi ini. Angkanya sangat besar dan akan mengakibatkan penurunan laba. Tetapi dari segi cash flow tentunya tidak ada pengaruh. Oke, ini terkaitnya yang pertanyaan ICBP-nya yang akuisisi aksi korporasi yang akuisisi IFL Pak, yang dari PepsiCo itu Pak. Iya, itu dia. Oh iya, oke. Ini Pak ada lagi. Sok bacain Re. Oke. Bentar ya. Cici dulu Cici. Sorry. Udah. Pak ada yang nanya Pak, apa pengaruh pengurangan capex karena prospek oil yang dianggap kurang bagus di masa depan bisa diterjemahkan juga bahwa prospek yang kurang bagus untuk perusahaan minyak walaupun harga minyak naik terus, Pak? Ya itu yang tadi saya sampaikan kan. Dengan kan contohnya yang tadi sampaikan, kalau perusahaan minyak kan dia produksi dan jual 1 barrel, ya dia mesti cari gantinya tuh 1 barrel itu kan. Karena kalau enggak kan resources-nya menurun, reserve-nya juga menurun. Kalau perusahaan punya reserve, katakanlah 1 juta, dia produksi 100.000 per barrel per tahun, kan berarti cuma 10 tahun tuh perusahaan itu akan hidup kan. Sehingga kalau dia produksi dan jual 100.000 barrel per tahun, kalau dia mau terus, kan dia mesti lakukan eksplorasi untuk menggantikan yang dia jual itu. Nah sekarang dengan harga minyak turun, kan tidak ada insentif untuk orang mau masuk ke sektor itu. Sehingga capex secara agregat, secara total di dunia terjadi penurunan. Nah, akibat penurunan itu otomatis kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produksi di masa yang akan datang itu pasti menurun. Tetapi sebelum sampai ke situ yang tadi saya katakan, selama orang masih butuh minyak, pasti orang harus beli karena dia belum ada gantinya. Nah, harga minyak yang naik itu karena tidak ada pilihan lain, dia harus beli. Oleh karena itu saya memperkirakan bahwa terjadinya penurunan capex dari perusahaan-perusahaan minyak besar karena dia mau beralih ke sektor energi
justru dalam tempo relatif pendek ini akan menimbulkan disrupsi supply. Disrupsi supply akan mengakibat dengan demand yang tetap pasti akan menaikkan harga. Oke, thank you Pak. Semoga menjawab ya. Dre, bacain lagi Dre. Ini dari Pak Gede Adi Wiguna, Pak. Bukunya Pak Jul keren banget, cocok buat value investor yang malas baca security analysisnya Ben Graham katanya. Thank you, nah mudah-mudahan bermanfaat. Oke, nah ini Pak Jo izin bertanya dari Pak Yopi ini, apakah pergerakan bursa US dan regional masih berkorelasi kuat dengan pergerakannya IHSG? Itu yang pertama. Dan kedua, efek tingginya hutang di Amerika karena QE ke depan bagaimana, Pak? Ya, kalau masalah korelasi tentunya tergantung kita melihatnya kapan. Tetapi mengapa misalnya di GSP ini saya selalu menganjurkan alokasikan saham juga di luar non-BII. Karena salah satunya untuk diversifikasi. Problem di Bursa Efek Indonesia ini, karena denominasi investasi di Indonesia ini adalah rupiah, rupiah ini kan sejauh ini masih belum kita bisa lihat sebagai instrumen yang stabil sebagai investasi. Tahun 2015, 2014, ke tahun 2019 sebelum terjadinya COVID, indeks IHSG itu naik 40%, 45%. Tetapi rupiah dari 9.800 naik ke 14.000. Jadi meskipun investasi kita di saham naik 40%, begitu kita terjemahin ke dalam dolar, zero. Karena kurs rupiahnya turun 40%. Untuk mereka yang mau menyekolahkan anaknya keluar, kan tuition fee-nya nggak bisa dibayar pakai rupiah, dibayar pakai dolar kan. Kalau dolar turun, rupiah turun, kan kita nggak bisa minta sama Menteri Keuangan, nggak bisa manage rupiah dolar nih, tolong ganti dong, saya mau bayarin anak. Kan nggak bisa, sehingga kita harus manage sendiri tuh risiko itu, yaitu dengan cara mendiversifikasi, mengalokasikan bagian investasi itu juga di luar BI. Ini bukan masalah nasionalisme nih, karena tidak bisa diprotek bahwa rupiah tidak bakal turun. Ya kita harus melakukan proteksi sendiri dengan cara diversifikasi. Korelasinya itu juga naik turun, bisa barengan. Kalau dalam kondisi kayak kemarin COVID, semua bareng pasar modal turun. Sekarang kita lihat nih, S&P 500 naik 16% dalam 1 tahun. IHSG kan masih belum kemana-mana nih. Beda dengan orang yang katakanlah mungkin baru masuknya Maret sama April itu. Nah, yang keduanya apa tadi pertanyaannya, lupa saya. Efek tingginya hutang di Amerika, Pak. Nah, efek tingginya hutang di Amerika kan balik lagi tadi saya udah bilang nih. Katakanlah efek hutang di Amerika bisa menimbulkan kekhawatiran juga, dan ini sudah terjadi kan. Terjadinya peningkatan yield itu kan merupakan bentuk lain dari kekhawatiran. Kreditor masih mau ngasih, tetapi ya kamu nggak bisa bayar bunga 0,7% lagi dong. Sekarang 1,3% nih. Semalam tuh udah 1,3% nih yield 10 tahunnya Treasury itu. Bayar sekarang 1,3% deh. Dan selain itu kan kita lihat nih, dolar nih sudah mulai ada terjadi penurunan. Tetapi dalam hal-hal tertentu, kenaikan inflasi dalam jumlah tertentu sebetulnya itu dibutuhkan. Kenapa? Inflasi itu akan meningkatkan pertumbuhan dan karena itu akan meningkatkan GDP. Jadi secara jangka panjang, kalau inflasi itu bisa meningkatkan pertumbuhan GDP, Amerika kan biasanya tumbuh 2% nih. Sekarang nih proyeksinya kan udah 3,7% nih. Dengan tingkat pertumbuhan GDP kan akan makin lama akan naik dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari inflasi. Persentase hutang terhadap GDP dengan GDP yang naik, hutang yang katakanlah relatif sama, kan rasionya akan menurun. Jadi ini salah satu hal yang mungkin saya nggak tahu apakah sudah ada pemikiran bahwa ini mungkin didesain untuk itu gitu. Kan sekarang hutang Amerika udah 27 triliun. GDP-nya cuma 21,4, bahkan kan turun kemarin akibat pandemik itu.
Gimana caranya nih supaya debt to GDP ratio itu bisa turun? Hutang itu tidak lebih besar dari GDP. Berarti kan satu-satunya cara selain menurunkan akan melunasi sebagian pinjaman, juga meningkatkan GDP. Inflasi dalam jumlah tertentu itu juga merupakan faktor positif untuk meningkatkan pertumbuhan GDP. Indonesia juga tidak mungkin GDP-nya bisa naik 111 miliar dolar ke 1 triliun dolar sekarang kalau tidak ada inflasi. Nah, itu sebabnya mereka yang memiliki saham di pasar modal, inflasi itu oleh perusahaan-perusahaan yang baik bisa di-pass on dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Kenapa dia bisa pass on harga jual lebih tinggi? Karena produknya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumennya. Sehingga memiliki saham-saham perusahaan yang baik adalah alat hedging kita juga supaya terhindar dari inflasi. Jadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana nih dampak hutang Amerika yang lebih tinggi dibandingkan GDP? Ini mungkin salah satu caranya seperti yang pernah dilakukan mereka waktu selesai Perang Dunia Kedua, kan kondisinya kurang lebih seperti ini. GDP-nya lebih kecil dibandingkan hutangnya Amerika, dan dengan desain bahwa ada inflasi yang diinjeksikan di dalam perekonomian, kemudian tingkat pertumbuhan GDP itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan hutangnya. Oke, mungkin ini 2 atau 3 pertanyaan lagi kali ya Pak. Kalau dilanjut bisa ke jam 5 ini, Pak. Udah 1:30 ini. Udah 1:30 mungkin saya udah harus jalan ini. Oke. Oh iya. Oke, udah kali ya Pak. Ya lain kali deh kita ini lagi. Kita arrange lagi. Pak, nanti kapan-kapan kalau saya undang bersedia lagi ya Pak. Ya, insya Allah. Ya. Thank you banyak nih Pak Jo udah bisa sharing-sharing sama kita ya Pak Jo. Ya, sama-sama. Saya tutup dulu ya Pak sebentar ya. Oke, ya silakan. Bapak Ibu peserta, maaf kalau yang belum terjawab, nanti pada lain kesempatan kita bisa undang Pak Jo lagi ya. Buat Pak Jo, terima kasih banyak. Hari ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa ya Pak Andre. Sama-sama. Juga silakan pamitan sama menutup eventnya, mungkin ada pesan-pesan mau disampaikan. Ada dulu. Dari Pak Jo aja langsung, Pak Jo, silakan Pak. Pak Jo, silakan Pak Jo. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu sedikit perjalanan panjang investasinya. Saya selalu menekankan perjalanan panjang investasi karena kan masih pada muda-muda ini. Oke, ya. Oke. Thank you banyak Pak Jol ya atas sama-sama gitu ya. Semoga bisa semakin maju terus. Thank you banyak atas sharing-sharingnya Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat di Bali Pak. Oke, bye Andre. Oke, thank you Fitri. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Bye. Ya. Di lain kesempatan. Ya, silakan boleh mengikuti pasar sesi 2 hari ini. Oke, thank you banyak ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa semuanya. Thank you Civi ya. Thank you Panin. Bye. Pak Rizal. Thank you Pak Rizal. Thank you Pak Rizal. Pak Petrus. Thank you semua. Bye-bye. Bye.